meninggal kan disolatkan kita. Semakin banyak yang menyolatkan, semakin banyak doa yang kita dapatkan. Apa doanya? Doanya mintakan ampun kita kepada Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afahu dan seterusnya. Sehingga lah meninggal doa anak, keluarga, kawan-kawan jamaah itu Allah kabulkan sehingga diampuni dosa kita oleh Allah karena sesuai dengan doa dari jamaah yang menyolatkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus Masjid Quwwatul Ummah yang kita hormati, Bapak, Ibu-ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah, teristimewa anak-anak kita, para pemuda-pemudi kita yang hadir bersama kita malam hari ini yang kita banggakan dan kita sayangi. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita kehidupan, kesehatan dan kesempatan serta nikmat iman dan nikmat persaudaraan, sehingga terasa nikmat kita hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Nah, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mampu mengantarkan kita semua kepada derajat la'allakum tattaqun. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah. Mari kita perkuat visi dan misi kita di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Di judul kaji kita malam ini adalah memperkuat visi misi untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah sering dengarkan visi misi dari calon presiden, wakil presiden, termasuk juga dari legislatif. Masing-masing mereka berbeda visi misinya, dan itu pula sebagai dasar kita memilih mana yang bagus visi misinya, itu yang terpilih. Kita umat Islam ternyata dalam Al-Quran Allah katakan mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu ingin mendapatkan keselamatan, kebahagiaan hidup dunia akhirat. Nah, visi itu tertuang di dalam doa kita yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Jadi semua orang Islam itu sama visinya. Tertuang dari doa ini ada 3. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup
di dunia, dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan bebaskan kami ya Allah dari azab api neraka. Nah, itu visi kita. Nah, orang Islam sama visinya. Tidak ada kita yang tidak ingin selamat hidup kita dunia akhirat, sehingga doa ini tidak pernah kita lupakan. Bahkan orang pergi haji, umroh, ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, anak doa aku tetap diselipkan di saat kita berada di rukun Yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tambah dengan wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Semuanya, siapapun yang tawaf, doa ini terus dimohonkan kepada Allah. Itu visi. Nah, visi itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada misi yang harus dijalankan. Ada 10 misi yang harus kita jalankan dalam hidup ini. Itu pun tertuang dalam doa keseharian kita, yang kita kenal dengan doa selamat, doa keselamatan. Allahumma inna nas'aluka salamatam fid din wa afiyatam fil jasad wa ziyadatam fil ilmi wa barakatam fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratam ba'dal maut. 7. Tambah dengan Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Nah, itu yang dikatakan 10 ya misi yang kita jalankan saat ini. Nah, ibadah Ramadan ya, inilah peluang kita, karena salah satu keutamaan Ramadan, doa kita mustajab, doa kita terkabul. Nah, jangan lupa doa ke Bapak Ibu, doa yang memuat visi dan misi hidup kita. Kita manfaatkan Ramadan ini, karena Allah katakan di ayat 186 surat Al-Baqarah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, apabila bertanya hamba-hambaku wahai Muhammad tentang aku, katakan aku dekat, kata Allah. Lalu ujibu da'watad da'i iza da'ani, Allah pasti kabulkan setiap doa-doa kita bila kita berdoa. Tapi di ujung ayat dikatakan doa siapa yang akan Allah kabulkan? Doa yang memenuhi 2 syarat. Itu minimal syaratnya. Pertama adalah falyastajibu li, laksanakan dulu kewajiban kepada Allah. Itu makanya Bapak Ibu, kenapa ibadah Ramadan doa kita mustajab? Sebab kita sedang melaksanakan kewajiban. Kewajiban puasa. Siang kita berpuasa, malam qiyam Ramadan. Ini bentuk kewajiban kita yang kita tunaikan. Kemudian wal yu'minu bi, kita berdoa dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan. Nah, kalau 2 syarat itu terpenuhi, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan Allah. Maka Allah tegaskan dalam surah Al-Mu'min ayat 60, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Nah, inilah peluang kita Bapak Ibu, Ramadan ini perbanyak doa. Termasuk doa kita apa? Agar di bulan Ramadan ini kita mendapatkan 3 paket istimewa. Paket pertama, mendapat THR dari Allah, atau THR takwa hasil Ramadan. Ramadan menyantarkan kita kepada jalan takwa. Kedua, paket Lailatul Qadar. Nah, juga kita berdoa, ya Allah berikan saya kesempatan untuk memperoleh malam Lailatul Qadar, karena itulah malam istimewa yang terdapat di bulan Ramadan. Apa istimewanya? Khairum min alfi syahrin. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung dengan tahun, itu lebih kurang 83 tahun.
Ada bapak ibu dan hadir kini ko yang berumur 83, sama juga beribadah selama 83 tahun. Itu satu kali kalau dapat Lailatul Qadar. Kalau dapat gak 10 kali selama hidup, barat tu Pak. 10 kali 83, 830 tahun nilai ibadah kita. Nah, ini kita berdoa supaya dapat memanfaatkan Ramadan, ya, doa kita mustajab. Tentu di samping doa juga ikhtiar kita berusaha untuk mendapatkannya. Salah satu caranya adalah di 10 terakhir Ramadan nanti kita perbanyak iktikaf. Perbanyak iktikaf, beribadah di masjid, solat kita perbanyak, baca Quran kita tingkatkan, zikir doa kita perbanyak itu. Itu paket kedua. Lalu yang ketiga, paket fitrah, kembali kepada kesucian. Di orang-orang yang berpuasa dengan iman, dengan ilmu pengetahuan, dijamin dosanya diampuni Allah. Kalau dosa sudah diampuni, berarti kita kembali kepada fitrah, suci bersih. Nah, itu. Jadi doa kita terus mohonkan kepada Allah agar bisa tercapai visi dan misi hidup kita. Nah, kembali kepada misi yang terjalankan. Apa yang pertama tadi? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikan kami keselamatan dalam agama. Selamat kita dengan agama Islam ini. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Nah, sehingga kita tidak ingin selamat sendirian. Sehingga salam keselamatan itu kita sebarkan terus. Di mana sahabat kawan ucapkan assalamualaikum. Didoakan kawan selamat, kita pun didoakan waalaikumsalam. Masuk ke rumah, keluar rumah, masuk masjid, biasakan terus, ya, karena kita ingin sama-sama mendapatkan keselamatan. Kita berharap berkumpul nanti kita kembali bersama-sama di dalam surga yang sama. Yang kedua, wafiatan fil jasad, sehatkan jasmani. Ya, puasa itu sebetulnya kan menyehatkan fisik. Sumu tasyihu, puasalah kamu supaya sehat. Nah, juga kita selipkan dalam doa kita supaya Allah berikan kita kesehatan jasmani, sehingga kita betul-betul mampu melakukan ibadah Ramadan secara sempurna sejak awal Ramadan lalu sampai nanti, ya, akhir Ramadan. Badan sehat, tidak ada sakit, ya. Anak juga begitu. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu walaupun awak sehat, anak sakit, terusik juga bahagia, ya. Ibadah kita sibuk, kita ke rumah sakit ngurus anak, keluarga yang sakit, mungkin demam, DBD segala macam. Nah, untuk itu kita minta kepada Ya Allah, jangan ada satu pun keluarga kami yang sakit, Ya Allah, satunya sehat adanya. Kemudian waziyatan fil ilmi, bertambah ilmu. Nah, Ramadan di samping kita minta ilmu bertambah, kalau diikuti ceramah setiap subuh dan malam, banyak ilmu bertambah. Nah, ini hebatnya Ramadan. Kalau di Ramadan kita wiridnya hanya mungkin sekali seminggu atau 2 kali, tetapi di bulan Ramadan setiap malam dan setiap subuh. Nah, bertambah ilmu. Dengan ilmu bertambah, ya, iman bertambah, maka derajat pun akan diangkat oleh Allah. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Maka salah satu misi kita terus berdoa agar ilmu bertambah, tapi ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai ilmu itu tidak bermanfaat untuk kita. Bahkan Bapak Ibu, ketika nanti kita sudah meninggal dunia, salah satu yang akan tetap mengalir pahala kepada kita adalah ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan selagi kita masih hidup. Nah, jangan kita kikir berbagi ilmu, berbagi pengalaman, karena nanti ketika kita meninggal itu akan tetap mengalir pahala kepada kita. Nah, kemudian wa barakatan fi rizqi, rezeki yang berkah. Biarlah banyak rezeki tapi berkah. Sudahlah seketek Allah berkah, rugi itu. Nah, kita minta rezeki yang berkah, banyak berkah. Nah, untuk berkahnya rezeki
tentu terkait dengan cara kita mencari dan mendapatkannya. Makanya tentang rezeki ini ada dua persoalan nanti, pertanggungjawabannya kepada Allah. Cari dengan jalan yang halal dan pergunakan kepada yang halal, baru dia membawa keberkahan dalam hidup kita. Tanda rezeki yang berkah itu Bapak Ibu, tenang hati kita, tenang ke dalam keluarga kita. Tapi kalau rezeki itu tidak berkah, mungkin bercampur dengan yang haram, subhat segala macam, itu akan berpengaruh kepada sikap perilaku kita. Di rumah tu batangka tidak sebantah, tidak pernah aman, beribadah pun sulit. Jadi salah satu pengaruh rezeki yang tidak berkah, rezeki yang haram yang kita makan, itu akan mempengaruhi sikap perilaku kita, malas ibadah. Nah, makanya kita minta rezeki yang berkah. Kemudian wa taubatan qabla maut, diterima taubat kita sebelum meninggal. Nah, itu termasuk ya misi kita. Wa taubatan qabla maut, diterima taubat sebelum meninggal. Kalau taubat sudah diterima, dosa sudah diampuni, datang ajal. Dikatakan wabar, kata ya, kita akan mendapatkan kehidupan yang husnul khotimah di akhir hayat. Ya. Karena akhir hidup hanya dua saja. Su'ul khotimah, kematian yang jelek, husnul khotimah, kematian yang baik. Nah, maka kita minta ya Allah agar kita diterima taubat kita oleh Allah. Kemudian kalau demikian wa rahmatan indal maut, kita mendapat rahmat di saat kita meninggal. Apa orang dapat rahmat itu? Ketika dia meninggal dunia, di saat dia mau menghembuskan nafas terakhir, lidahnya lancar membaca kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau lemah itu baiklah dijamin dakhalal jannah, pasti masuk surga. Sehingga tersenyum malah ketika meninggal. Ada Bapak Ibu melihat orang akan meninggal tersenyum? Itu contoh orang dapat rahmat di saat dia akan meninggal. Kenapa dia tersenyum? Karena pada saat itu dia mendapat bisikan malaikat dan dapat jaminan surga. Inilah yang Allah katakan di ayat 30 surat Fussilat, surat 41. Innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, summastaqamu, istiqomah dia menjaga akidahnya, ibadahnya, keimanannya. Lalu kata Allah, kalau seperti itu kita tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika nanti datang saat sakratul maut, Allah kirim malaikat kepada kita menyampaikan tiga hal. Apa kata mereka? Alla takhafu, jangan kamu takut menghadapi kematian. Benar sebentar lagi kamu akan meninggalkan dunia ini, tapi tidak usah takut. Nah, dihibur. Yang kedua kata mereka, wala tahzanu, jangan sedih berpisah dengan keluarga yang kamu cintai, berpisah jauh anak, berpisah jauh menantu, jauh cucu, jauh suami atau istri. Tidak usah sedih, karena mereka juga akan menyusul kita. Kemudian yang ketiga apa bisikan? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan saat inilah kata malaikat harus kamu gembira. Kamu boleh gembira saat ini. Kenapa? Karena Allah sudah jamin surga nanti tempat kembalimu. Nah, kalau mau itu, Bapak itu dengan mendapat rahmat ketika meninggal, wa rahmatan indal maut. Nah, tapi kalau tidak, kebalikan, su'ul khotimah, menakutkan di saat kita dia mau meninggal dunia. Bahkan dia dihajar oleh malaikat ketika dalam keadaan sakratul maut. Ini yang dikatakan Allah dalam surat Al-An'am ayat 93. Walau taro iziz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq
wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Itu kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi Bapak Rahmat ketika meninggal husnul khotimah, tersenyum hadap Allah. Yang satu lagi yang meninggal pada su'ul khotimah karena banyak kezaliman, kemaksiatan. Kata Allah, seandainya tahulah orang-orang yang berbuat zalim, berbuat curang, berbuat maksiat ketika hidupnya, di saat dia dalam keadaan sakratul maut, apa yang terjadi? Wal malaikatu basitu aidihim, malaikat maut menghajar, memukul dengan tangannya. Apalagi kegadangan tinju malaikat maut itu memang hajar, ya, sehingga menakutkan di saat dia sakarat. Matanya terbelalak ke atas, lidahnya terjulur keluar, badan dihempas-hempaskan, mengerikan, ya. Kenapa? Karena saat itu dia sedang dihajar oleh malaikat maut. Sambil dipukul dikatakan akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Nah, dipaksunya untuk mengeluarkan nyawanya. Dikatakan kepadanya, al-yauma tujzauna azabal huni, rasakanlah oleh Musa, ini kata mereka, azab yang menghinakan, azab yang mengerikan. Kenapa dia diperlakukan seperti itu? Di ujung dikatakan wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dia hidupnya mendustakan ayat-ayat Allah. Disuruh jujur dia curang, disuruh berbuat baik berbuat maksiat, ya. Sehingga semuanya kerjanya mendustakan ayat-ayat Allah. Perintah Allah dia tinggalkan, larang Allah, itu yang dia lakukan. Nah, itu penyebabnya. Sehingga merasai ketika menghadapi sakratul maut. Nah, inilah kita minta Bapak Ibu supaya kita mendapat rahmat di saat meninggal. Kemudian wa maghfiratam ba'dal maut, mendapat ampunan setelah kita meninggal. Apa maksudnya? Lah meninggal dapat ampunan, mungkin kena doa anak-anak kita, keluarga kita, dan kawan-kawan kita, jamaah kita. Kalau meninggal nanti kan disolatkan kita. Semakin banyak yang menyolatkan, semakin banyak doa yang kita dapatkan. Apa doanya? Doanya mintakan ampun kita kepada Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afahu, dan seterusnya. Sehingga lah meninggal doa anak, keluarga, kawan-kawan, jamaah, itu Allah kabulkan sehingga diampuni dosa kita oleh Allah, karena sesuai dengan doa dari jamaah yang menyolatkan kita. Lalu berikutnya adalah Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut, kita minta mudahkan dalam keadaan sakratul, jangan sulit, jangan payah dalam keadaan sakarat. Wan najata minan nar, ya. Dan kita juga minta agar kita dijauhkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, dan dimaafkan ketika nanti dalam keadaan yaumul hisab, ketika nanti ditimbang pahala dan dosa, rupanya berimbang 50-50. Dengan doa kita terus setiap hari, setiap waktu, ya, mudah-mudahan Allah berkenan untuk memaafkan kesalahan kita, walaupun berimbang antara dosa dan pahala. Kau jamaah masjid Qatrul Ummah, biarlah masuk surga salah. Itu harapan kita, ya, dapat maaf. Apalagi kalau nanti kita juga mendapat syafaat Rasulullah bagi orang yang rajin berselawat kepadanya. Situlah peluang kita. Nah, inilah doa kita yang kita sebut dengan misi hidup kita. Dia ada visi 3, tertuang dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terus diperkuat dengan 10 misi juga terdapat dalam doa keseharian kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Nah, doa inilah yang terus kita mohonkan kepada Allah mumpung masih dalam bulan Ramadan, karena salah satu keutamaan Ramadan doa-doa kita mustajab. Dan mari terus kita berdoa kepada Allah agar kita semua hidup kita berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.